Masyarakat Sofifi yang tergabung dalam Majelis Rakyat Sofifi atau Markas menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Maluku Utara pada Selasa 22 Juli 2025. Mereka menuntut percepatan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Sofifi, mendesak Gubernur Maluku Utara Serly Laos agar memperjuangkan status Sofifi sebagai DOB tanpa bergantung pada kota Tidore Kepulauan. DOB Sofifi bukan kepentingan elit, melainkan amanat undang-undang. Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Balbar, Kecamatan Oba, Amir Abdullah, di wawancara program Saksi Mata Tribun Ternate. Pria yang lahir dan besar di Kecamatan Oba ini mengaku bersama rekan dan warga lainnya hanya memperjuangkan amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Karena selama 26 tahun, Sofifi sebagai pusat pemerintahan tanpa pembangunan yang layak serta tanpa kejelasan status administratif. Pada episode pertama Saksi Kata Tribun Ternate ini, kami berkesempatan mewawancarai Amir Abdullah untuk bicara lebih lanjut soal perjuangan dan keinginan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Sofifi. Majelis Rakyat Sofifi atau Markas sebelumnya Tribuners melakukan aksi atau demo di depan kantor Gubernur Maluku Utara, tepatnya pada Selasa 22 Juli 2025. Mereka menuntut percepatan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara. Masa aksi menggunakan 1 unit dump truck lengkap dengan pengeras suara. Mereka juga membawa baliho yang bertuliskan Kota Sofifi harga mati, menagih amanah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Untuk itu Tribuners, saya sudah bersama dengan Pak Amir Abdullah selaku tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Balbar, Kecamatan Oba, yang juga turun untuk menyuarakan aksi tersebut. Apa kabar Pak Amir? Ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amir sudah hadir di studio ini. Sama-sama. Nah, mungkin ini bicaranya soal DOB Sofifi. Pak Amir turun ke lapangan selaku pihak yang pro untuk mendorong DOB Sofifi ini. Apakah Pak Amir ini merupakan orang asli daerah tersebutkah atau mungkin pendatang atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Saya Amir Abdullah, lahir di Desa Balbar 1 Januari 1977. Sudah lahir di sana, orang tua saya juga lahir di Sofifi. Dan besar di sana, SD-nya adalah SD Balbar. Kemudian lanjut SMP atau MTS-nya di MTS Al-Khairat Buraping Oba, Kecamatan Oba Utara. Kemudian lanjut SMA-nya di Alia Al-Khairat Kalumpang, Ternate. Lanjut lagi di perguruan tinggi yaitu Yayen Ternate. Jadi saya adalah putra asli yang lahir di Sofifi dan itu tidak bisa terbantahkan lagi. Saya berkecimpung di salah satu organisasi kemahasiswaan yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Ternate, dan kemudian sampai saat ini masih menggeluti di organisasi NU di Provinsi Maluku Utara. Saya Ketua ISNU Kota Tidore Kepulauan atau Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Tidore Kepulauan.
Itu identitas saya secara pribadi, bahwa ini menunjukkan bahwa saya adalah benar-benar orang yang lahir dan dibesarkan di sana, sehingga tidak mustahil kalau spirit dan nurani nilai pergerakan itu timbul dari nurani saya untuk memperjuangkan Sofifi yang sudah barang tentu ada dalam amanat Undang-Undang 46 tahun 1999. Saya waktu itu undang-undang ini lahir atau keluar itu masih di semester 1 di perguruan tinggi. Iya, tahun 99. Oleh karena itu saya kira saya sudah di penghujung pergerakan perjuangan Provinsi Maluku Utara, lahir sebuah provinsi baru yang merupakan bagian dari Provinsi Ambon pada saat itu atau Maluku pada saat itu. Itu kita sudah gejolak-gejolak perjuangan Provinsi Maluku Utara itu dan kemudian melahirkan Undang-Undang 46 ini, kita turut juga bagian dari aksi-aksi perjuangan itu. Kemudian lanjut, kalau kita membaca Undang-Undang 46 bab 2 pasal 9 ayat 1, saya kira jelas pada penyebutan di sana bahwa ibu kota Provinsi Maluku Utara itu adalah Sofifi. Ya, itu disebutkan jelas. Kalau kita membaca narasi lampirannya adalah Sofifi yang dimaksud dalam Undang-Undang 46 adalah sebagian wilayah Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah pada saat itu. Dan itu adalah penyebutan yang jelas. Oleh karena itu hari ini teman-teman markas dan warga wilayah Oban, Sofifi dan sekitarnya, benar-benar saya secara pribadi kenapa menggerakkan hati saya dan melakukan gerakan-gerakan, membantu melakukan gerakan-gerakan ini dalam rangka untuk mendorong supaya status kota Sofifi yang disebutkan dalam undang-undang itu harus diperjelas. Penyebutan itu harus didorong sehingga dia benar-benar menjadi sebuah kota yang administrasinya tersendiri, terpisah dari kota Tidore Kepulauan. Kita bukan berarti menginginkan DOB baru, tetapi pemerintah pusat harus melihat bahwa Sofifi adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara, etalase atau pintu masuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Maka Sofifi harus layak, harus didorong menjadi kota otonom tersendiri, sehingga percepatan pembangunan di sana dan Sofifi menjadi etalase atau wajah Provinsi Maluku Utara itu yang kita inginkan bersama. Soal-soal pembangunan saya kira ini juga menjadi catatan-catatan. Kalau wilayah Oba itu satu pulau di Pulau Tidore, saya kira kita tidak kesulitan dalam pelayanan-pelayanan administrasi pemerintahan, baik itu pengurusan KTP, akta tanah dan lain-lain sebagainya. Kita mengurusi sertifikat, pemicahan sertifikat saja kita mungkin memakan waktu dengan minggu untuk balik melakukan konsultasi dan mengurusi administrasi akta tanah itu. Itu satu hal yang bisa kita lihat, itu menguras tenaga, menguras finansial warga masyarakat. Saya kira saya sebagai pemerintah desa, saya kira itu juga menjadi catatan penting bagi kami sehingga ini harus diperjuangkan. Belum lagi hal-hal yang lain. Saya kira taman kota di wilayah Sofifi, kemudian sampah yang tidak bisa, air minum atau PAM, sanitasi dan lain-lain. Ini juga harus menjadi satu hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk mendorong Sofifi ini menjadi daerah otonom atau ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kota marga. Itu yang kita inginkan bersama. Saya kira teman-teman, bukan ini bagian dari perjuangan masyarakat di daratan Oba saja.
Tetapi tadi saya bilang Sofifi adalah etalase atau pintu masuk atau wajah Maluku Utara, maka ini semestinya harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga masyarakat Provinsi Maluku Utara, yaitu seluruh 10 kabupaten kota di Maluku Utara ini harus melihat, harus sama-sama memperjuangkan, harus bersama-sama dengan kita masyarakat Oba untuk mendorong ini sehingga ini menjadi sebuah kota madya dan ke depan akan menjadi kota yang benar-benar kita impikan bersama, yaitu wajah Maluku Utara yang indah, wajah Maluku Utara yang benar-benar menjadi kota yang benar-benar modern dan seterusnya. Itu yang kita harapkan bersama. Saya kira itu. Baik, jadi yang dijelaskan oleh Pak Amir merupakan gambaran atau sisi positif lah jika Sofifi diperjuangkan menjadi daerah otonomi. Nah, hal itulah yang mendorong sehingga Markas atau Majelis Rakyat Sofifi mendorong atau mendukung daerah otonomi baru Sofifi seperti itu. Nah, tentu kita tahu bahwa pasti ada plus minus lah Pak Amir. Kira-kira menurut Pak Amir yang sudah berjuang sejak dulu, walaupun baru-baru ini pecah lagi, baru turun aksi lagi, kira-kira apa plus minusnya jika DOB Sofifi itu benar-benar terwujud gitu Pak Amir? Saya kira hal yang paling penting adalah saya harus sampaikan bahwa kalau kita DOB Sofifi ini sering dijadikan komuniti politik pada saat orang berlaga di dalam pilkada. Tetapi pada prinsipnya ketika kita bergerak, misalnya masyarakat daratan Oba bergerak sebelum pilkada, itu dianggap akan bernuansa politik. Iya. Tetapi pasca pilkada seperti ini saya kira apa sih yang bisa dijustifikasi? Apakah ini gerakan? Saya kira ini gerakan adalah murni. Saya juga sampai saat ini setelah pilkada belum pernah bertemu dengan Ibu Gubernur. Ini murni gerakan hati saya untuk memperjuangkan ini. Sehingga saya kira ini harus menjadi catatan warga masyarakat di dataran Oba dan Provinsi Maluku Utara bahwa perjuangan mendorong Sofifi adalah sebuah perjuangan yang murni, perjuangan yang benar-benar manusiawi. Karena pada titik akhirnya adalah bagaimana kita memperjuangkan hak-hak masyarakat atau kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tadi saya sebutkan, bagaimana pelayanan kemasyarakatan misalnya soal KTP, soal akta tanah, kemudian soal sampah, soal air minum dan lain-lain. Dan saya kira ini hal prinsip, hal pelayanan dasar yang harus disahuti oleh pemerintah. Gitu. Saya bilang bukan berarti belum tersentuh, tetapi hampir sebagian besar saya lihat ini belum maksimal. Oleh karena itu belum maksimal ini karena status Sofifinya antara pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang notabene-nya berada di pusat Kota Sofifi. Mereka mengambil alih untuk mengelola air minum dan sampah dan taman dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga mengharapkan pemerintah provinsi, padahal pemerintah provinsi punya kewenangan terbatas dalam hal bagaimana mengelola yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu saya kira Sofifi harus layak didorong menjadi sebuah kota madya, sehingga taruhlah saya lihat pengelolaan sampah di sana. UPTD Kecamatan Oba Utara itu hanya diberikan anggaran dalam 1 tahun itu 8 juta misalnya. Apakah mungkin melayani bagaimana pengelolaan sampah di sana? Ini saya kira sangat mustahil dilakukan. Ini membutuhkan pemerintahan tersendiri untuk mengelola hal-hal yang tadi saya sebutkan. Gitu. Jadi bukan berarti kita membangkang terhadap pemerintah yang lebih di atas atau pemerintah Kota Tidore Kepulauan atau siapa saja yang merasa tersinggung. Tetapi ini adalah sebuah nilai kemanusiaan yang kita perjuangkan. Dan ini sebuah penetapan undang-undang yang sudah disepakati negara, bahwa Undang-Undang 46 itu penyebutan Sofifi adalah sebuah kota, itu harus diwujudkan dengan
bagaimana mengadakan administrasi pelayanan yang definitif, misalnya terlepas daripada teori kepulauan. Tidak mungkin Provinsi Maluku Utara fokus di satu kecamatan untuk membangun, karena itu sangat bertentangan dengan bagaimana pengelolaan keuangan daerah, keuangan negara. Gitu. Saya kira itu prinsipnya, sehingga kita mau mendorong ini supaya menjadi sebuah kota tersendiri, sehingga sama dengan setara dengan kabupaten yang lain. Kita tidak terlepas dari adat dan lain sebagainya. Sultanan Tidore, tapi itu bagian dari wilayah Sultanan Tidore. Kita bukan terlepas dari keraton, tetapi benar-benar bahwa ini kita mau pemerintahan yang berdiri sendiri dan tanpa mengabaikan siapapun. Begitu. Kita inginkan supaya pelayanan yang lebih maksimal di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita inginkan saja. Terima kasih. Jadi Pak Amir menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan-kepentingan. Tidak ada sama sekali, saya tidak ada sama sekali. Hanya murni agar Kota Sofifi ini memiliki pemerintahan baru yang bisa fokus untuk membangun Kota Sofifi tersebut. Ya. Nah, bisa disebut ketidakadilan seperti yang disebutkan oleh Pak Amir sejak dari tadi yang disebutkan. Mengenai administrasi kah atau pembangunan kah dari tahun 1999 hingga kini. Selain hal tersebut, adakah hal yang betul-betul minus sekali untuk warga di sana, padahal tinggal di daerah yang disebut ibu kota provinsi, selain disebutkan oleh Pak Amir tadi? Selain pembangunan, selain administrasi, adakah hal-hal yang cukup menyulitkan warga? Saya kira tadi disebutkan oleh DOB. Saya kira begini ya, warga dengan sukarela melepaskan lahan mereka untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Maluku Utara. Pada saat itu mulai menata atau membuka jalan, membuka lahan-lahan. Itu saya kira dengan per meter adalah 1.250. Ini adalah kerelaan. Saya anggap ini kerelaan usaha sebuah tanah yang dikelola sebagai pertanian, hajat hidup masyarakat di sana, kemudian diserahkan untuk pembangunan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini infrastruktur dengan cuma-cuma, mengharapkan ke depan ini provinsi tetap maju dan kemudian kesejahteraan bisa tumbuh, tetapi kenyataannya kita sudah melewati kurang lebih 62 tahun. Tetapi tadi yang saya sebutkan, pelayanan kemasyarakatan secara langsung itu saya kira belum ada sama sekali. Misalnya soal yang tadi saya sebutkan, air bersih, sampah dan seterusnya. Ini saya anggap bahwa inilah nilai yang harus diperjuangkan. Inilah suatu hal yang menjadi spirit perjuangan kami, sehingga benar-benar bahwa perjuangan untuk mengadakan sebuah pemerintahan definitif ini adalah sebuah perjuangan yang tidak perlu dihentikan, dan saya kira ini konstitusional. Saya secara pribadi mengikuti dan aktif sekali memperjuangkan ini. Sebelum saya menjabat sebagai kepala desa, saya menjadi warga biasa atau masyarakat petani atau masyarakat swasta, itu sudah memperjuangkan, dan saya tidak punya kepentingan dengan siapapun, begitu. Dan saya tidak kompromi dengan siapapun. Hala dengan pemerintah daerah juga kita belak-belakan. Saya menyampaikan di forum-forum apapun, saya menyampaikan juga harus dimekarkan, karena tadi saya bilang penataan persampahan, penataan taman dan air bersih dan lain-lain itu juga harus diperjuangkan. Karena ini sesuai dengan bagaimana pemerintah provinsi fokus untuk pembangunan, fokus memberikan anggaran yang secukupnya untuk pembangunan Sofifi, tetapi terhalangi dengan administrasi keuangan. Ini juga satu hal yang vital yang harus kita lihat bersama. Ini membutuhkan kearifan dari semua pihak, baik pihak Kesultanan, pihak pemerintah Tidore Kepulauan dan lain-lain stakeholder di Provinsi Maluku Utara.
Karena ini wajah, Sofifi adalah wajah Provinsi Maluku Utara, ini stakeholder Provinsi Maluku Utara harus melihat ini. Dan kita minta pemerintah pusat supaya kecelakaan memunculkan atau melahirkan sebuah undang-undang yang tidak pasti kota Madianya harus diperjelas. Sehingga kita minta Mendagri, kita minta Komisi 2, kita minta Presiden dengan langkah-langkah yang strategis dalam rangka untuk mengadakan Sofifi menjadi sebuah kota definitif tersendiri. Saya kira itu yang kita inginkan. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Nah, sebelumnya sudah melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku Utara. Ke depan adakah mungkin rencana lain atau unjuk rasa lagi Kak, atau seperti apa rencananya? Ya, kita akan melakukan, selain unjuk rasa, kita akan melakukan komunikasi-komunikasi dengan pemerintah pusat dalam rangka untuk bagaimana supaya Sofifi ini secepatnya karena ini amanat undang-undang. Itu saja yang kita inginkan. Gitu. Jadi selain aksi-aksi, kita akan melakukan dialog-dialog dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka untuk kita. Karena ini bukan kita minta lepas dari tidore sebenarnya. Karena Sofifi sudah disebutkan dalam undang-undang, tinggal diwujudkan pemerintahannya. Begitu, itu yang kita maksud. Bukan lagi membentuk daerah baru. Tetapi benar-benar Sofifi sudah disebutkan menjadi kota, maka harus dilahirkan sebuah pemerintahan yang benar-benar efektif dalam rangka untuk mendorong proses pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Sofifi, di Maluku Utara ini. Saya kira itu. Jadi dijelaskan bahwa memang didorongnya DOB ini memang fokus untuk pembangunan daerah tersebut atau membentuk pemerintah baru. Oke, baik, mungkin selanjutnya Pak Amir bisa memberikan closing statement mengenai harapan ke depan mengenai DOB Sofifi ini seperti apa? Ya, saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, baik Ibu Gubernur maupun DPRD Provinsi Maluku Utara dan stakeholder di Maluku Utara, baik Bupati, Wali Kota di seluruh Provinsi Maluku Utara. Marilah kita wujudkan Sofifi menjadi sebuah kota definitif yang benar-benar terlihat, dan kami menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2, kemudian Presiden, agar menyikapi ini dengan baik, bahwa Sofifi sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Ampayan Habit, itu harus diwujudkan sebuah kota yang benar-benar definitif dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Amir karena sudah bersedia hadir dan memberikan statement di sini. Ya, sama-sama.